Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani Pratama. Saya Alia Puspa. Saya Risma Konita. Saya Fidyati Sari. Kami dari kelompok 6 MSDM. Di sini di video ini kami akan membahas tentang 3 HR skill yang dibutuhkan oleh seorang HR di dalam dunia kerja. Nah, di video ini kami akan membahas tentang 3 HR skill yang dibutuhkan oleh seorang HR. Sebenarnya masih banyak HR skill lainnya, tapi di sini kami akan fokus diantaranya itu ke negotiation skill, communication skill, dan problem solving skill. Ini kami juga akan menjelaskan dan juga menyampaikan tentang penerapannya di dalam dunia kerja atau di lingkungan kerja, dan juga akan menampilkan studi kasus di dalam lingkungan kerja. Oke, HR skill yang pertama ada negotiation skill. Skill ini penting dalam proses rekrutmen, mulai dari pembahasan kontrak kerja hingga menangani konflik permasalahan antara karyawan dan juga perusahaan. Tujuan dari negotiation skill ini untuk mencapai win-win solution. Yang kedua adalah communication skill, yaitu keterampilan menerima dan menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka. Nah, communication skill ini merupakan dasar dari semua interaksi dalam HR. Apabila HR memiliki komunikasi yang buruk, dapat menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan motivasi kerja karyawan, bahkan meningkatkan turnover. Skill selanjutnya adalah problem solving skill. Jadi, skill ini tuh dibutuhkan untuk menganalisis sebuah permasalahan yang kompleks, mencari akar penyebab dari sebuah permasalahan, serta merancang solusi yang sistematis dan efektif bagi sebuah industri. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama, yang negotiation skill. Nah, ini studi kasusnya bisa berupa negosiasi gaji. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Namun setelah saya mempertimbangkan antara pengalaman kerja yang saya miliki dan juga standar perusahaan, saya berharap adanya kompensasi kenaikan gaji, Pak. Saya menargetkan di sekitar 5 juta rupiah. Oke, saya apresiasi ya untuk kamu. Kami memang memiliki range gaji untuk yang kami tawarkan itu sekitar 4 juta sampai 4,5 juta untuk posisi ini. Tapi selain gaji itu kami juga bakal ngasih benefit berupa uang makan harian, kemudian BPJS kerjaan, dan juga nanti kami bakal ngasih insentif performa buat kami. Baik, saya mengerti, Pak. Apakah mungkin saya mendapat 4,5 juta sebagai dasar dan akan ada insentif tambahan ke depannya sesuai dengan performa yang akan saya berikan kepada perusahaan? Oke, nanti saya akan coba untuk menyampaikan permintaan kamu ke bagian keuangan, tapi secara prinsip memang untuk penawaran kamu itu masih masuk ke dalam range yang kami, dan juga ini masih sangat memungkinkan untuk disetujui, dan jujur kami tertarik banget dengan potensi yang kamu punya. Oke, nah negotiation skill yang terjadi di studi kasus tadi itu tuh bisa terlihat ketika HR berusaha untuk memahami keinginan atau kemauan dari kandidat. Nah, HR berusaha untuk memahami kemauan kandidat tetapi tetap dalam batas kebijakan perusahaan. Dan di sini HR juga terlihat untuk mencoba menciptakan kesepakatan yang sama-sama adil. Jadi sama-sama win-win solution. Nah, ini tentu akan meningkatkan kemungkinan kandidat ini menerima tawaran dari perusahaan sekaligus untuk menjaga anggaran HR. Oke, terima kasih ya atas penjelasan kalian. Di sini saya paham dan saya tahu sebenarnya di antara kalian berdua, di antara tim desain dan juga tim marketing itu sebenarnya lagi ada konflik dan juga kemenangan yang mulai dari soal tentang campaign ya. Nah, daripada perpanjang permasalahan, daripada
namun tuh Pak sampai hari H menjelang hari H tuh masih belum dapat feedback atau balasan dari email tersebut Pak. Jadi itu timeline yang telah kami susun itu berantakan banget Pak. Bagaimana ya? Oke, kalau dari desain gimana? Ini loh Pak, mereka tuh nggak bilang kalau deadline-nya dipercepat. Email yang mereka kirim tuh itu juga nggak jelas gitu loh Pak. Jadi ya kami pikir waktu kita itu masih sampai minggu depan gitu Pak. Oke, ini kalau saya lihat sebenarnya ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita perbaiki ya. Yang pertama ini terkait dengan kejelasan komunikasi soal deadline campaign kalian atau campaign dari perusahaan kita. Dan yang kedua ini berkaitan dengan media komunikasi kalian. Nah, jadi saya usulkan nih buat kalian itu nanti coba buat grup koordinasi proyek untuk lintas divisi. Nah, nanti kalian bisa pakai platform Notion atau platform yang lain. Jadi di sana nanti kalian bisa koordinasi lebih mudah gitu, biar menghindari konflik ini terulang kembali gitu. Gimana? Iya sih Pak, saya setuju. Kalau ada platform yang kita dapat berhubungan dengan baik, itu akan lebih memudahkan kita untuk berkomunikasi. Iya saya juga setuju sih Pak, biar nggak ada miskom lagi. Nah, yang kedua, communication skill ini juga sangat penting karena dengan adanya communication skill ini bisa mencegah terjadinya miskomunikasi dan berujung konflik. Di studi kasus tadi juga terlihat kalau HR itu berperan sebagai fasilitator dialog, kemudian berperan juga sebagai pendengar dan juga sebagai pengarah solusi. Oke, selama 3 bulan terakhir ini saya melihat ada 8 orang yang resign ya dalam masa probation ini. Ini kita perlu cari tahu nih kenapa kok bisa sebanyak itu, banyak 8 orang dalam waktu 3 bulan itu mereka resign. Kira-kira menurut kalian gimana ini? Jadi gini Pak, dari kami itu sudah mengadakan exit interview dan juga survei langsung. Kemudian dari hasil exit interview dan survei tadi, itu banyak karyawan yang mengeluh karena mereka itu nggak paham Pak sama job desk masing-masing. Terus juga mereka itu merasa kurangnya pendampingan langsung gitu dari kita. Oh, berarti ini masalahnya di sistem onboarding kita dong ya masalahnya. Gimana ya? Saya usulin untuk kita bikin program untuk orientasi mingguan dan juga nanti plus itu pelatihan pertama atau pelatihan dasar untuk hari pertama atau ada yang punya usul lain sih? Gimana kalau kita buat SOP untuk tiap divisinya Pak? Jadi mereka para karyawan baru itu punya panduan yang jelas untuk tiap job desk mereka biar mereka nggak bingung dan kehilangan arah gitu. Oke, bagus. Dan nanti saya juga minta ada mentor nih yang divisinya yang nanti itu mereka untuk mendampingi ya selama 2 minggu pertama gitu. Oke, segera dibantu untuk eksekusi ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, yang ketiga problem solving skill. Nah, ini membantu HR untuk menganalisis data dan juga mencari akar dari sebuah permasalahan yang terjadi. Dan di sini skill ini juga untuk membuat HR itu lebih mudah untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi dan tentunya solusi yang berdampak jangka panjang. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah tapi juga untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Oke, dari 3 studi kasus tadi kira-kira apa nih yang bisa kita simpulkan? Oke, yang pertama negotiation skill. Skill ini membantu untuk menciptakan kesepakatan yang adil dan juga saling menguntungkan antara karyawan dan juga perusahaan. Nah, yang kedua. Nah, communication skill ini dapat disimpulkan, skill ini tuh dapat menjaga informasi tetap tersampaikan dengan baik dan Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu problem solving skill. Jadi, skill ini tuh memungkinkan untuk HR menemukan solusi yang sistematik dan berdampak bagi perusahaan. Nah, 3 skill tadi itu tuh merupakan fondasi penting bagi seorang profesional HR dan tentunya ini sangat relevan untuk dipelajari dari sekarang, terutama semenjak kita masih belajar sebagai mahasiswa. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya.